Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Miqdadi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan begitu banyak kenikmatan hingga bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya. Mari kita panjatkan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, rezeki yang lapang, dosa-dosa kita diampuni, dan umur kita diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, hari ini kita mau bahas hal yang mungkin sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar, kita mungkin sering berurusan dengan hewan-hewan kecil yang kadang mengganggu dan membuat kita merasa risih. Karena dianggap mengganggu atau sekadar refleks, gak jarang kita membunuh hewan-hewan tersebut begitu saja, mungkin tanpa rasa bersalah. Tapi, apakah kalian tahu? Dalam Islam ternyata ada beberapa hewan yang haram untuk dibunuh dan ada alasan tersendiri mengapa hewan-hewan ini dilarang untuk dibunuh. Jadi, hari ini kita akan membahas 5 hewan yang dalam ajaran Islam dilarang untuk dibunuh beserta alasan di balik larangan tersebut. Dan, mari kita bahas bersama. Pertama, semut. Semut ini sebenarnya bukan hewan sembarangan loh sahabat. Dalam Islam, semut dikenal sebagai makhluk yang selalu bertasbih kepada Allah. Mereka dikenal sebagai makhluk Allah yang punya keteraturan dalam kehidupannya. Mereka bekerja sama dan hidup dalam satu koloni dengan penuh disiplin. Nah, karena sifatnya yang selalu bertasbih kepada Allah, semut termasuk dalam hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa pernah ada seorang nabi yang digigit oleh seekor semut. Karena merasa terganggu, beliau lalu memerintahkan untuk membakar sarang semut tersebut. Tapi kemudian Allah menegurnya dan berfirman, "Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku?" Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa semut adalah makhluk yang senantiasa mengingat Allah, bahkan dengan caranya yang sederhana. Kita sebagai manusia yang juga diperintahkan untuk selalu bertasbih, seringkali lupa untuk melakukannya. Tapi anehnya, justru semut yang lebih disiplin dalam beribadah, bahkan tanpa diminta. Makanya sahabat, daripada membunuh mereka, ada baiknya kita belajar dari mereka, memperbanyak tasbih dan istighfar. Kalau kita pernah tanpa sengaja atau sengaja membunuh semut, mari kita bertaubat kepada Allah. Kedua, laba-laba. Siapa sangka laba-laba punya peran penting dalam sejarah Islam? Dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laba-laba ini jadi pahlawan ketika Rasulullah dikejar oleh kaum Quraisy yang hendak membunuhnya. Ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Tsur bersama sahabatnya, Abu Bakar, di pintu gua tersebut tiba-tiba ada sarang laba-laba. Berkat sarang ini, kaum Quraisy mengira tak ada orang yang mungkin bersembunyi di dalam gua, karena sarang laba-laba itu masih utuh. Akhirnya, Rasulullah pun selamat dari pengejaran mereka. Karena peran laba-laba dalam menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan ini kemudian menjadi simbol pelindung dalam Islam. Membunuh laba-laba dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, bahkan diharamkan. Di sini kita bisa belajar untuk menghargai ciptaan Allah yang mungkin terlihat sepele, tapi punya peran besar. Kalau kalian pernah tanpa sengaja atau sengaja membunuh laba-laba, mulai sekarang lebih hati-hati sahabat. Dan kalau kita sudah pernah melakukannya, lebih baik kita beristighfar. Ketiga, lebah. Lebah adalah salah satu hewan istimewa dalam Islam, dan nama lebah sendiri bahkan diabadikan dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Lebah ini bukan cuma hewan biasa, mereka punya banyak keistimewaan. Pertama, mereka hanya mengonsumsi yang halal dan baik, atau dalam istilah Islam disebut halalan thayyiban. Mereka memakan yang baik-baik dan menghasilkan madu, yang begitu bermanfaat untuk kesehatan manusia. Bukan hanya itu, lebah hidup dengan cara yang rapi dan penuh kerjasama.
Mereka mengatur koloninya dengan sangat baik. Semua anggota koloninya memiliki peran masing-masing dan bekerja sesuai tugasnya. Para ulama mengatakan bahwa karena manfaat besar yang dihasilkan oleh lebah, Islam mengharamkan pembunuhan terhadap hewan ini. Madu yang mereka hasilkan pun diakui sebagai salah satu obat yang disebut dalam Al-Quran karena punya manfaat yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, lebah ini mengajarkan kita banyak pelajaran tentang kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jadi, membunuh lebah berarti kita merusak salah satu ciptaan Allah yang penuh keberkahan dan manfaat. Keempat, katak. Sahabat beriman, katak juga termasuk hewan yang diharamkan untuk dibunuh dalam Islam. Katak disebut sebagai hewan yang suaranya adalah tasbih kepada Allah. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada banyak hewan yang mencoba membantu memadamkan api tersebut. Di antara hewan-hewan itu, katak adalah salah satu yang mendapatkan izin dari Allah untuk memadamkan api. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita harus memberikan keamanan bagi katak, jangan dibunuh, karena suara yang kita dengar dari katak itu sebenarnya adalah tasbih dan takbir kepada Allah. Bayangkan sahabat, hewan yang kadang dianggap mengganggu dan tak bernilai ini ternyata setiap hari memuji kebesaran Allah. Bahkan di saat kita lupa berzikir, mereka tetap melakukannya. Katak mengajarkan kita untuk selalu bertawakal dan mengingat Allah, apapun kondisi dan bentuknya. Mereka adalah bukti bahwa setiap makhluk Allah memiliki tugas ibadahnya masing-masing. Jadi, kalau kita pernah membunuh katak karena risih atau merasa terganggu, yuk mulai sekarang lebih hati-hati. Kelima, burung hudhud. Yang terakhir adalah burung hudhud. Burung hudhud ini termasuk salah satu hewan yang disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung hudhud berperan sebagai pembawa berita. Diceritakan bahwa burung ini menjadi utusan Nabi Sulaiman untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Bilqis. Karena keistimewaan ini, burung hudhud memiliki kedudukan khusus dalam Islam dan diharamkan untuk dibunuh. Dengan perannya yang luar biasa dalam sejarah Nabi Sulaiman, burung hudhud ini menunjukkan pada kita bahwa setiap makhluk punya tugas dan fungsi masing-masing. Mereka adalah bukti bahwa kebijaksanaan Allah mencakup semua ciptaannya. Membunuh burung hudhud sama saja dengan mengabaikan fungsi dan hikmah yang Allah telah berikan padanya. Nah, sahabat Al-Miqdad yang dirahmati Allah, itulah 5 hewan yang diharamkan untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan tujuan dan hikmahnya masing-masing, bahkan yang sekecil dan seremeh hewan-hewan ini. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Selalu ada alasan di balik penciptaan setiap makhluknya. Dalam Islam, membunuh hewan hanya diperbolehkan jika hewan tersebut benar-benar membahayakan atau mengancam keselamatan kita. Tapi kalau sekadar mengganggu, kita dianjurkan untuk tidak membunuh, apalagi sampai menyakiti. Semoga dari pembahasan ini kita bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak, bahkan pada hal yang terlihat sepele sekalipun. Karena pada dasarnya, dalam setiap ciptaan Allah ada pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.